Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang rindu dan siap memuliakan Tuhan. Pagi hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Yang mau bilang amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang penuh sukacita saudara. Tepuk tangan yang dahsyat. Amin. Mari setiap kita yang sudah hadir pagi hari ini, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami percaya ada sukacita surga di tempat ini. Ada hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Tuhan. Kami siap memuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita mau datang padanya. Kita naikkan syukur. Kita naikkan penyembahan. Kita naikkan mazmur bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah-Mu. Kami datang padamu pagi hari ini. Kami membawa hidup kami. Kami membawa penyembahan kami hanya bagi nama Tuhan. Hidaralama ya sadaralamu. Hidaralamu. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu. Hidaralama ya saudaramu. Mari kita sembah Dia, sembah Yesus. Hidaralama takaralama ralama 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 ralama. Haleluya. Oh, ralama ralama ya saudaramu. Segala kemuliaan bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya, ya Ralamu. Jesus. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku. Mari katakan sama-sama. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku
bersuka, puji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari naikkan pujian ini, sama-sama katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Katakan penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, katakan dengan segenap hatimu, Yesus kekuatanku.
sukacitaku hanya sekali lagi segenap hati ku bersuka. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, biarlah ya Sade, sukacita kami daripada-Mu, kekuatan kami daripada-Mu, kami sembah nama-Mu, kami sembah nama-Mu. Biarlah ya Sadaralah-Mu, kami sembah. Haleluya, sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Yesus. Ini adalah ya Sade, ini adalah ya Sado. Kami menanti-nantikan Tuhan, sebab jiwa kami haus kepadamu. Engkaulah sukacita kami. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Haleluya. 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 Mari angkat suara bagi Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, saudara. Setiap kita yang hadir, berikan tepuk tangan yang keras. Sebab Tuhan, Dia ada pagi ini bagi setiap kita. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, ini hidup kami. Ini hidup kami. Ini penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Sebab kami ada pagi ini hanya karena anugerah Tuhan. Sembah Dia. Ini hidup kami di hadapan-Mu.
Lawat kami pagi hari ini Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari sembah Tuhan, nyanyikan. Ku yakin lawat kami Bapa. Mari sembah Tuhan, katakan. Ku yakin dengan iman, dengan pengharapan. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan menjadi bagian kami. Sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan, kemenangan yang terjadi di sini. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Pemulihan oh yeah, terjadi sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, makinlah banyak. Yesus, 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 Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan, pelepas terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, terjadi di sini. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat.
lebih dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Kami percaya ibadah pagi hari ini ada sukacita Tuhan melawat setiap kami. Kemenangan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya percaya, setiap kita percaya Allah yang kita sembah, Dia sangat baik, teramat baik atas hidup kita. Yang percaya boleh bilang amin. Coba boleh lambaikan tangan saudara, kiri kanan katakan shalom. Katakan shalom. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Yeah. Sama-sama dengan iman katakan Dia mati memuji Tuhan lebih dahsyat, katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yeay. Amin.
kekuatanmu. Katakan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Nyanyi sama-sama bersama. Buat Tuhan Yesus, beri yang terbaik pagi hari ini buat Tuhan kita. Yang mau katakan amin. Sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Jemaat saja nyanyikan. Tinggi nama-Mu, nama-Mu dipuji. Tuhan lebih dahsyat. Sorak dengan segenap hati, nyanyikan sama-sama. Katakan, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi nyanyikan tinggi. Nama-Mu dipuji, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja. Katakan Raja, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat. Yeay. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini kita akan melaksanakan persembahan 2 kali. Yang pertama adalah persembahan untuk perayaan Natal, saudara, yang akan kita selenggarakan di tanggal 18 Desember. Jadi mulai minggu ini kita mengadakan persembahan 2 kali. Yang pertama untuk persembahan Natal. Jadi saudara boleh memberi dengan sukacita, dan saya percaya apapun yang kita beri itu bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita mau berdoa, kita mau berikan persembahan kita untuk perayaan Natal. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat, untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Pagi ini kami akan memberikan persembahan untuk perayaan Natal. Biarlah apapun yang kami beri, biar bisa menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Terima kasih.
bersama-sama katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Nyanyi sama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi dari awal, nyanyikan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Dengan segenap hati, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat tak sanggup, tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan iman nyanyikan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kini mata tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Segenap hati nyanyikan, oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Oh,
cium tanganmu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami masih bisa berdiri, kami masih bisa bernafas, bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan Kau berikan bagi kami. Tapi satu hal yang kami mengerti, ketika Engkau memberikan kehidupan bagi kami, supaya kami bisa berdampak bagi orang lain, supaya apa yang Kau berikan bagi kami bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biar kami menjadi suratan terbuka, di mana orang lain boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami telinga seorang murid, supaya kami mendengar. Apa yang kami dengar Tuhan bukan cuman kami dengar, kami tangkap, tapi sanggupkan kami untuk kami bisa melakukannya. Dan semua ini kami mau alaskan di dalam satu nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Beberapa hari yang lalu saya kehilangan teman, sahabat yang baik. Karena pada masa-masa kesulitan, beberapa kali dia tolong saya. Dan satu kali ketika saya keluarga di dalam satu kondisi di mana saya harus mentransfer anak saya yang sedang kuliah, sedangkan saya sendiri sudah tidak punya uang. Tetapi saya berdoa dan saya tidak pernah katakan dengan siapapun. Tetapi orang ini, dia bicara, dia katakan, Tan, lu datang sini Tan. Ada sesuatu yang gue mau ngomong sama lu, karena dia bicara sama saya, dia selalu katakan lu gue. Sampai satu kali, saya sudah cerita sama saudara, dia katakan melalui rumah sakit telepon saya, dia katakan, teman saya ini tidak bisa tunggu sampai hari Jumat. Karena hari Jumat dia sudah tidak ada. Tetapi kemudian saya katakan oke, saya akan bertemu dengan dia. Kemudian saya bicara sama dia banyak. Saya katakan kita jangan terus ribut mau pulang. Karena dia sudah, saudara tahu, sebelum dia dipanggil pulang Tuhan, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Waktu saya datang ke sana dia katakan, Tan, lu lihat kuping gua Tan, kenapa? Kuping gua sudah masuk. Kayak apa kuping lu masuk? Emak gua bilang kalau kuping masuk itu tandanya gua mau meninggal. Tapi saya gak gubris itu. Kemudian dia katakan, aku tahu aku ini udah mau pulang. Kemudian yang lebih konyol lagi, satu percakapan dengan dia, dia katakan gini, gua mau pergi lu Tan, lu mau titip apa sama Saya sampai kadang-kadang ini satu perkataan yang konyol, tetapi ini tidak konyol saudara. Kemudian dia bicara sama saya, dia katakan gini, gua mau dibakar, gua mau ajak berenang. Ada hal-hal yang seperti itu, bahkan ada persiapan-persiapan yang jauh lebih dari itu ketika dia mau dipanggil pulang. Dia katakan, dia ketemu dengan orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang mungkin memberikan perlakuan yang tidak baik. Dia bertemu dengan orang-orang itu, satu hal yang dia katakan, ampuni aku, ampuni kesalahanku, supaya ketika aku dipanggil pulang, aku selesai. Dia ngomong sama saya, Tan, gua mau selesaikan hidup gua. Dia katakan dengan bahasa gaya dia, gaya bicara dia dengan saya. Kemudian dia katakan satu hal yang gue mesti belajar dari lu Tan. Saya katakan apa? Bagaimana ketika lu tertindas, lu gak pernah bela diri.
lu gak pernah bela hidup lu. Gua belajar satu hal ini sama kamu, ya sama lu. Kemudian minggu kemarin saya ditelepon, waktu dikatakan dia mau meninggal hari Jumat. Saya ada sesuatu bergejolak dalam hati saya. Saya mau berdoa, saya mau bertemu dan lain sebagainya. Tetapi ketika hari Senin, hari Senin saya ditelepon, dikatakan rumah sakit, dia WA saya, dia katakan, Tan, ibu ini di dalam keadaan koma karena dia kena COVID. Waktu dia kena COVID dia muntah darah, kemudian dia buang air darah, kemudian dia koma. Kemudian dia koma dan tidak berapa lama dia dipanggil pulang Tuhan. Waktu dia dipanggil pulang Tuhan, otak saya langsung nyambung, saudara. Saya langsung otak saya seperti Roh Kudus ingatkan kepada saya, kamu ingat bagaimana perkataan-perkataan terakhir yang dia ucapkan di hadapan kamu. Yang pertama dia katakan, gua gak mau repoti orang, Tan. Gua mau dipanggil Tuhan, gua gak mau repotin siapapun. Waktu dia meninggal COVID, tidak ada satu orang pun yang dia repotin. Karena semua biaya dari BPJS, termasuk peti dan lain sebagainya. Kemudian dia ngomong sama saya, Tan, kalau gua mati, Tan, gua gak mau lama-lama, gua gak mau taruh di rumah duka lama-lama. Gua mau waktu gua mati, 1 hari kemudian gua dikubur, dikremasi. Saudara tahu apa yang dia katakan itu dipegang, dicatat oleh Tuhan dan dikerjakan. Dan pada hari itu dia Senin dia meninggal karena COVID, kemudian dilakukan sesuatu pada hari itu juga dia dikremasi. Jadi saya katakan hati-hati dengan begini, saya mengambil satu pelajaran. Artinya apa? Saya harus hati-hati dengan perkataan saya. Saya harus hati-hati apa yang saya ucapkan. Kita harus ucapkan perkataan-perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengucapkan hal-hal yang benar, maka dia catat dan dia akan kerjakan dalam hidup kita. Saya baru mengerti pelajaran-pelajaran hidup ini Tuhan mulai bukakan melalui orang ini. Sampai dia dimakamkan tanpa menyusahkan siapapun juga, karena tidak ada orang yang bisa datang karena dia COVID. Ya, kita belajar hari ini mengenai kitab Maliaki. Coba kita buka di dalam kitab Maliaki. Jadi saya tekankan kepada saudara, apalagi saudara yang kalau ribut sama orang lain, saudara mungkin katakan gini, lebih baik gue mati aja dah, gue mati beres. Hati-hati dengan perkataan kita. Kita jangan bilang gini, lebih baik gua mati, biarin gak ada yang datang. Hati-hati, karena semua perkataanmu akan ditulis oleh Tuhan. Amin. Ngomong kanan kiri, jangan ngomong sembarangan. Ayo ngomong. Ya, jangan ngomong sembarangan. Kita buka Maliaki. Maliaki yang pertama. Ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami dapat menghina namamu? Ayat yang ke-7, kami membawa roti, dia katakan, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihina.
Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan. Saya meneruskan apa yang dihotbahkan oleh Edo. Dia katakan berbicara tentang kitab Maliaki. Kitab Maliaki ini adalah kitab terakhir dari perjanjian lama. Setelah dari kitab Maliaki, maka ada 400 tahun di mana Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Karena itu yang disebut dengan masa antar perjanjian baru. Allah tidak berbicara kepada umatnya. Itu disebut juga dengan masa kegelapan. 400 tahun. Kita bisa melihat latar belakang dari kitab Maliaki ini. Kitab Maliaki ini saya sudah katakan kitab terakhir dari perjanjian lama. Kemudian kitab Maliaki ini ditulis setelah masa pembuangan Babel, ya. Jadi kitab ini ditulis setelah masa pembuangan Babel, kemudian orang-orang Yehuda itu kembali lagi ke Israel. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang sudah kembali dari masa pembuangan Babel. Jadi mereka pulang. Jadi surat ini ditujukan kepada mereka. Kemudian latar belakang yang kedua yang diperhatikan dari penulisan surat Maliaki ini, kondisi kerohanian yang benar-benar bobrok, ya. Jadi kondisi pada saat itu yang ditulis oleh kitab Maliaki dikatakan keadaannya, kerohaniannya benar-benar bobrok, baik imam-imam maupun rakyat. Saya percaya ketika imamnya bobrok, secara otomatis saya katakan pasti jemaatnya ikut enggak? Ikut. Ketika imamnya melakukan kesalahan, apakah jemaatnya tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh pimpinannya? Pasti. Kita bisa melihat di sini. Kemudian lagi melakukan ketidakadilan. Jadi kondisi itu waktu dia menulis itu ketidakadilan. Kemudian lagi bergaul dengan penyembah berhala. Kemudian lagi bukan cuma bergaul dengan penyembah berhala, kemudian menolak dikatakan pembayaran persepuluhan. Saya waktu diingatkan tentang menolak persembahan persepuluhan. Jadi waktu saya tulis ini tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Kamu ingat beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya punya persekutuan. Jadi saya punya persekutuan, ada beberapa anak, beberapa pelayan Tuhan yang dipecat dari gereja. Artinya ini orang dia tidak memiliki penghasilan karena dia seorang hamba Tuhan. Kemudian dengan pemikiran saya pada saat itu saya belum jadi hamba Tuhan. Suami saya dia bekerja menjadi kepala keuangan satu perusahaan. Kemudian saya berpikir gini, persepuluhan suami saya atur. Saya atur, kemudian saya mulai gaji orang ini yang enggak bisa bekerja, punya penghasilan, saya gaji dia, kemudian kita melayani di persekutuan. Sampai satu kali, saya terus lakukan itu terus menerus. Kemudian satu kali Tuhan ingatkan saya. Dia katakan, kamu tahu ketika persepuluhanmu, kamu atur dengan pemikiranmu, itu tidak benar. Kemudian saya tanya kenapa tidak benar? Itu akan membuat satu kesombongan sama kamu
yang berarti kamu sanggup membiayai seorang hamba Tuhan. Dan waktu saya mendapat teguran seperti itu, saya tidak lakukan lagi. Karena saya kembalikan semua persepuluhan saya ke gereja. Karena apa? Di gereja itu ada orang yang mengatur persepuluhan. Saya mulai nangkap ini. Kemudian lagi, latar belakang yang lain lagi, para imam itu tidak memberikan pengajaran yang benar dalam mulutnya, mengakibatkan banyak orang tergelincir dengan pengajaran para imam. Artinya kebobrokan yang lain dikatakan imam tidak mengajarkan sesuatu yang pas, yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian banyak umat Allah, banyak umat Tuhan itu tergelincir karena apa? Pengajarannya yang salah. Maka saya katakan, sosial media terbuka luar biasa. Saudara mau dengar khotbah, saudara mau dengar khotbah modelnya seperti apa aja ada di dalam apa? Sosial media. Kalau saudara tidak bisa menyaring apa yang saudara dengar, itu membuat kita menjadi salah. Kita nggak bisa saring karena sudah terbuka. Multimedia sudah terbuka. Saudara mau cari yang khotbah lucu-lucu ada. Saudara mau cari khotbah yang lucu, terus apa lagi? Yang enak supaya dengar telinga saudara bisa, oh ini enak banget ini. Yang berdamai dengan dosa, yang berdamai dengan kesalahan, saudara bisa ada. Saudara bisa peroleh. Kemudian lagi kita melihat latar belakang yang lain. Dikatakan sebagai seorang nabi, ya, sebagai seorang nabi, Malyaki ini kemudian dia mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh para imam kemudian dengan rakyatnya. Dia seorang nabi, dia mulai mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan ini salah. Bahwa apa yang kamu ajarkan ini salah. Jadi di dalam satu situasi, kondisi yang seperti itu, di tengah kesalahan para imam, di tengah kesalahan para rakyat, masih ditemukan ada beberapa orang yang tetap setia melakukan kehendak Allah. Yang membuat saya terkejut, dia katakan dari situasi yang seperti itu, Tuhan menemukan ada beberapa orang yang tetap setia melakukan kehendak Allah. Dan ini mendapat perhatian penting dari Allah. Jadi ketika kita ada di tengah-tengah keadaan, mungkin sahabat teman kita di dalam keadaan yang salah, kemudian saudara bisa berdiri sebagai orang yang takut akan Tuhan, setia melakukan kehendak Allah, saya mau katakan itu diperhitungkan oleh Tuhan yang mengerti. Tepuk tangan. Jadi kita nggak usah sama seperti orang. Ketika kita ada di dalam kumpulan orang-orang yang korupsi, ketika kita bisa berdiri, kita katakan, kamu boleh korupsi, tapi aku enggak, karena Alkitab enggak catat seperti itu. Maka saya katakan ketika saudara berani membayar harga seperti ini, dikatakan di dalam kitab Malyaki, dia katakan Tuhan memperhitungkan saudara dan saya. Untuk apa? Melindungi kita pada hari apa? Penghakiman. Jadi ini satu kondisi keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Malyaki pada masa itu, karena hari-hari ini pun terjadi. Keadaan ini, kondisi ini pun terjadi bagi gereja-gereja, bagi bangsa ini. Keadaan ini ada, saudara. Bagaimana kita sebagai umat Allah, bagaimana kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya respon dong. Sekarang kita lihat nggak kebobrokan? Hanya orang-orang Kristen yang mengatasnamakan Tuhan, melakukan banyak kebohongan demi kebohongan. Kita melihat
melihat. Karena satu kali ketika saya pelayanan di Semarang, ada satu orang dia datang sama saya. Dia katakan, Ibu Linda, beberapa hari yang lalu seorang pendoa ketemu sama saya. Pendoa merangkap seorang hamba Tuhan. Kemudian dia katakan, dia datang ke rumah saya, dia katakan Tuhan bicara. Saya katakan Tuhan bicara apa? Ini orang dia katakan Tuhan ngomong, ini lemari yang ada di rumah kamu, ini semestinya tidak ada di sini. Kemudian dia mulai ceritakan ada hal-hal yang tidak masuk akal saya. Waktu dia ngomong itu apa yang harus saya lakukan? Bu Linda, saya katakan, kira-kira Tuhan itu ngurusin lemari gak sih? Gak ngurusin loh. Orang ngurusin orang aja wis ribet kok ngurusin lemari. Betul apa enggak? Satu kali ada satu orang dia datang ke rumah saya. Pagi-pagi dia datang, dia ketok ke rumah saya, dia teriak, Tante Linda. Kemudian saya mulai buka. Waktu saya mulai buka, saudara, apa yang terjadi? Dia katakan, saya dengar Tante Linda sekarang sudah dipakai Tuhan. Saya enggak menjadi gini, wah besar kepala saya enggak. Tapi saya mulai buka telinga saya, ini maksudnya apa? Tujuannya ini apa? Kemudian dia ngomong, tadi pagi Tante Linda, saya berdoa Tuhan ngomong, Tante Linda suruh bayari kontrakannya saya. Oh ya? Jam berapa? Dia katakan tadi pagi. Tapi saya doa tadi pagi Tuhan gak ngomong suruh bayarin kontrakanmu. Piye toh? Kemudian dia kena saudara. Kemudian dia mulai bicara lagi. Tuhan suruh saya kasih orang ini sejumlah uang. Karena dia gak dapat untuk uang kontrakan. Sejumlah uang untuk apa? Untuk anaknya sakit. Kemudian saya katakan, anakmu sakit, bawa ke rumah sakit. Saya katakan, coba kamu ketemu sama konsul, sama dokter, itu seperti apa? Dia katakan, dan saya tidak punya beban, dan saya tidak ditaruh untuk bisa menolong orang ini, saya tidak mengerti kenapa. Kemudian ujung-ujungnya terakhir saudara, dia tidak bisa dapat uang dari saya, kemudian dia sewot, dia mulai marah saudara. Dia marah, dia kata, kalau gitu saya mau pulang. Ya pulang aja batin saya nggak berani. Ya mau pulang ya pulang aja. Kalau gitu mana ongkosnya? Kata. Ongkos, oh sebentar. Saya kasih ongkos. Itu kejadian ini 15 tahun yang lalu saudara. Angkot itu masih murah. Saya waktu itu rasa saya kasih 50 atau 100 ribu. Kemudian dia saya katakan ini untuk ongkos. Dia ambil, cuma segini. Maunya berapa? Kan ongkos kalau dihitung-hitung ini lebih dari cukup. Yaudah kalau gitu saya pulang, ya pulang oh. Saya mau katakan kondisi ini sama gak seperti di Malyaki? Sama. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita terhadap keadaan yang seperti ini? Yang pertama respon kita itu harus waspada. Kita harus waspada. Waspada itu adalah respon positif dalam perilaku manusia. Itu waspada. Saya kasih contoh gini. Ketika saya besuk ke rumah jemaat, dia katakan pernah dimasuki maling. Tapi maling gak sempat mencuri. Ya, jadi barang-barang itu sudah ditaruh di rumah, kemudian dia masuk, dia dengar masih ada maling di dalam rumahnya. Kemudian dia suruh suaminya jangan masuk, tapi dia teriak, kemudian maling ini pergi. Enggak sempat membawa, pencuri ini tidak sempat membawa apa yang dia sudah kumpulkan. Kemudian respon positif dari keluarga ini apa? Mereka pasang CCTV. Mungkin ketika ada pencuri masuk ke dalam rumah kita ada respon. Kita harus waspada. Waspada itu kita ada respon. Mungkin kita pasang apa? Kita beli apa kalau Ibu Hakim karena di sekeliling itu tempatnya tidak aman. Maka dia piara berapa anjing Gim? Banyak anjingnya. Ya.
Jadi itu respon. Kemudian waspada itu berarti matanya terbuka untuk mengamati keadaan. Ini waspada. Waspada itu artinya mata kita terbuka. Mata kita terbuka untuk apa? Mengamati keadaan. Hari ini saya mau katakan, biar mata kita tuh terbuka untuk melihat satu keadaan yang sedang terjadi. Bukan cuma Indonesia. Mata kita mesti terbuka. Supaya apa? Ketika mata kita terbuka, kita bisa waspada. Kemudian waspada itu peka terhadap perubahan yang tidak wajar. Ya. Kita waspada terhadap apa? Kita tahu waspada itu adalah respon positif. Waspada itu membuka mata kita untuk kita mengamati keadaan. Waspada itu peka terhadap perubahan yang tidak wajar. Itu kita waspada. Satu pertanyaan, waspada terhadap apa? Saya akan membagi 3. Ya, yang pertama, waspada terhadap pendengaran kita. Coba kita buka di dalam Ibrani, sama-sama yang bawa Alkitab, jangan cuma baca ini, ayo kita baca. Waspada terhadap apa yang kita dengar. Coba kita baca Ibrani 2 ayat yang pertama. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Karena itu harus lebih apa? Sama-sama. Yuk kita baca dengan suara yang lantang. 2, 3. Pelan-pelan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Jangan hanyut di bawah arus. Penulis ini diperkirakan adalah Rasul Paulus. Karena dari tulisan-tulisannya ini mengarah kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus dia katakan, karena itu kita mesti lebih teliti nih. Bukan cuma teliti, memperhatikan nih apa yang kita dengar. Kita harus perhatikan. Kita dengar baik-baik. Kita perhatikan dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya kita tidak hanyut dibawa oleh arus. Ada satu firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Samuel 15 ayat ke-18 sampai ayat ke-22. 1 Samuel. Sudah? 1 Samuel 15 ayat 18 sampai ayat 22. Ini menceritakan begini. Ketika itu Samuel dia memanggil Saul. Samuel itu memanggil Saul karena Allah katakan urapi Saul menjadi raja. Kemudian setelah Samuel mengurapi Saul menjadi raja, kemudian ada tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan untuk apa? Membantai semua orang-orang Amalek. Dia katakan semua harus dibantai. Tidak ada yang boleh tersisa. Kambing, domba, semua harus dibantai. Ya, coba kita baca. Ada? Ayat 18. Tuhan menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapakah engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Saudara dengar. Saul dia katakan dia dengar lu suara Tuhan. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri itu telah kutumpas
Disuruh bunuh nggak Raja Amalek? Rajanya disuruh bunuh nggak? Suruh bunuh. Tetapi yang dibunuh cuma rakyat. Kemudian dibunuh cuma binatang. Terus ayat ke-21. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik, yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar itu lebih apa? Lebih apa? Sama-sama katakan, mendengar suara Tuhan itu lebih baik daripada apa? Korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada apa? Lemak domba jantan. Ini ada satu cerita yang dituliskan, ada satu kejadian, bukan cerita dari dongeng, tetapi satu cerita yang benar, di mana ketika orang-orang Amalek itu menghalang-halangi orang Israel, maka Allah turunkan murka. Jadi ketika Saul sudah diurapi menjadi raja, kemudian diberi tugas. Dia katakan semua raja semua harus dibantai, dibunuh semua. Dia katakan nggak boleh ada sisa. Alkitab mencatat, dikatakan di dalam ayat ke-20, dia katakan di dalam ayat yang keberapa, dia katakan Saul itu mendengar suara Tuhan. Tetapi kenapa dia dengar suara Tuhan, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan bilang bantai, tapi dia pegang rajanya. Dia ambil domba-domba yang bagus, lembu-lembu yang bagus. Kemudian lembu-lembu yang bagus ini dikembalikan lagi untuk korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan katakan ini jahat luar biasa. Waktu dia tahu ini adalah salah, dia dengar, dia tahu. Dia tidak berani mengakui kesalahannya. Tetapi apa yang dikatakan? Dia katakan karena apa? Umat Tuhan. Mereka yang mau ambil untuk diberikan sebagai korban bakaran. Tambah jahat lagi, saudara. Jadi kita dengar apa yang Tuhan ngomong. Maka saya katakan, berbicara tentang mendengar, Yesus itu selalu berbicara, dia katakan, kalau kamu punya telinga mendengar. Waktu dia katakan kalau kamu punya telinga mendengar, kata mendengar itu diberikan tanda seru. Jadi mendengar itu sangat amat penting. Apa yang saudara dengar? Saya katakan satu kali. Ketika kita merintis gereja ini, saya mendengar Tuhan katakan seperti ini, aku akan kasih kamu gereja bukan ruko. Waktu saya nangkep itu saudara, saya dengar itu, saya mulai berbicara, saya katakan Tuhan, kalau ini merupakan janjimu, di mana firman-Nya? Kemudian Tuhan kasih saya di dalam Mazmur 126. Dan itu yang menjadi pegangan buat saya. Saya mulai pegang janji firman itu. Yang dikatakan di dalam Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan saya seperti orang bermimpi dan lain sebagainya. Saya mulai ucapkan itu bertahun-tahun. Ketika saya sedang tidak baca Alkitab, saya mulai perkatakan itu. Jadi ketika saya mendengar janji Tuhan, waktu saya dengar nih Tuhan ngomong aku akan kasih kamu gereja bukan ruko. Waktu saya tangkap itu spirit saya, roh saya terima. Roh saya katakan amin. Tetapi bagaimana dengan pikiran saya? Dikelola dengan pikiran saya. Dikelolanya seperti apa? Bagaimana saya bisa memperoleh gedung gereja? Bagaimana saya bisa membangun gereja? Dikelola. Maka bagaimana
Bagaimana saya menundukkan ini apa yang dikelola oleh pikiran saya, apa yang dikelola oleh pikiran saya. Nggak ada cara lain, saya memperkatakan firman Tuhan. Saya memperkatakan janji Tuhan. Kemudian saya mulai ngomong janji Tuhan, mulai janji Tuhan. Saya mulai ngomong sama pengurus, saya katakan Tuhan akan kasih kita gereja bukan ruko. Mereka tanya saya uangnya dari mana, nggak tahu. Mereka cuma ngomong sama saya, kalau ditanya semua nggak tahu, ya nggak tahu. Yang saya tahu cuma satu, janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat ke-8, kuasanya nggak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan nggak pernah berubah. Waktu dia janji, dia akan tepati, saudara. Kemudian berjalan waktu sampai kita diberikan tanah untuk kita bisa membangun gereja. Waktu kita sudah punya tanah, kemudian kita sudah punya izin gereja, nggak punya uang untuk membangun. Sampai satu kali ketika saya tahu kita nggak punya uang, ini masih belum jadi gedung, ini masih seperti ini. Kemudian saya bawa hamba Tuhan, kemudian saya berdiri. Tiba-tiba Tuhan membuka mata rohani saya, jelas sekali saya melihat ada satu gunung yang besar. Kemudian saya mulai berpikir gini, rasanya saya tidak pernah lihat gunung sebesar ini. Tidak pernah saya lihat. Kemudian Tuhan bilang, aku sanggup membangun gunung dalam satu hari. Dan aku sanggup membangun tempat peribadatan di tempat ini yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tangkap secara spirit, saya menangkap secara rohani, tetapi masih dikelola menjadi bahan yang mentah di dalam pemikiran saya. Bagaimana bahan yang mentah ini bisa menjadi mujizat dalam hidup saya memperkatakan firman. Waktu saya memperkatakan firman, kitab Roma katakan apa yang kamu katakan, apa yang kamu dengar, maka itu akan timbul apa? Iman. Waktu ini sejajar setara dengan apa yang ada dalam hati saya, itu sepaham. Waktu kita sepaham roh dengan pemikiran kita, maka kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara. Ada janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara katakan 5 tahun yang lalu Tuhan janji, tapi sampai hari ini rasanya enggak terpenuhi dalam hidup saya. Saya mau katakan bukan berarti Tuhan tidak memenuhi. Tetapi kita percaya supaya apa? Supaya kita pemikiran kita selaras dengan apa yang Tuhan taruh dalam roh saudara. Maka kita akan melihat mujizat. Jadi yang pertama, kita waspada terhadap apa? Apa yang kita dengar. Ya, kita dengar. Hari-hari ini kita bisa mendengar banyak hal yang kadang-kala sampai kita godek-godek kepala. Kemudian kita waspada terhadap apa? Waspada ini terhadap pikiran kita. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima bagian B. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Jadi Paulus katakan, dia katakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sejalan dengan perkembangan psikologi bahwa manusia itu memiliki pikiran yang dahsyat, sejalan dengan ya kemajuan kemudian psikologi, dia katakan bahwa pikiran manusia itu sangat-sangat dahsyat luar biasa. Kemudian dia katakan pikiran manusia itu dibagi menjadi 2. Pikiran yang secara sadar, kemudian pikiran di bawah alam bawah sadar. Dia katakan pemikiran yang sadar ini, saudara cuma bisa kekuatannya itu cuma 12%. Yang sadar ini cuma 12%. Tetapi dikatakan kekuatan di alam bawah sadar saudara itu memiliki kekuatan 88%. Saya katakan hebat tuh.
Kekuatan alam bawah sadar ini kekuatannya berapa persen? 88% kekuatan di bawah alam sadar kita. Tetapi Paulus yang ngomong gini, bagaimana nih kita nih memaintain kita punya pemikiran yang ada kekuatan yang hebat. Maka Paulus dia katakan kita harus menyerahkan pikiran kita kepada Kristus. Serahkan pikiran kita kepada Kristus. Caranya dong seperti apa? Caranya dia katakan dengan menawan pikiran kita. Kemudian apa? Menaklukkan, sudah menawan, kemudian kita menaklukkannya itu kepada Kristus. Saya kasih contoh. Ketika Tuhan janji sama saya untuk memberikan gedung gereja. Ini sudah percaya? Belum. Mungkin di dalam pemikiran saya ini dikelola terus menerus. Bagaimana kamu bisa bangun? Sedangkan jemaatmu jemaat yang sederhana dan mampu untuk bisa membangun. Ini dikelola terus ini. Bagaimana caranya untuk saya menawan pikiran saya melalui firman Tuhan? Saya mengatakan setiap janji firman Tuhan supaya apa? Pikiran yang mengelola setiap janji Tuhan itu diredam, kemudian apa? Ditawan, kemudian apa? Setelah ditawan ditaklukkan kepada Kristus. Maka kita bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Maka saya katakan kekuatan alam bawah sadar ini 88%. Coba satu kali ya, tiba-tiba saudara lihat ada sungai. Kemudian saudara takut sama binatang atau harimau. Waktu saudara jalan tiba-tiba ada harimau. Ada kekuatan enggak saudara bisa menyeberangi sungai? Ada. Itu yang disebutkan dengan kekuatan alam bawah sadar. Dan saya mau katakan kepada saudara, kekuatan pikiran ini mulai dari zaman Adam. Saudara lihat bagaimana seorang yang namanya Adam, dia mampu memberikan seluruh nama binatang. Pada saat dia jatuh di dalam dosa, kekuatan itu tidak diambil oleh Tuhan, tapi kekuatan itu ditaruh di alam bawah sadar. Orang yang punya anak 12, kita sering kali punya anak 12, manggil bisa salah-salah. Nggak usah 12. Saya kadang-kadang saya punya anak 3 sama saya 4. Kadang-kala manggil salah, mau manggil Noni, manggil Arlin. Tapi Adam diberikan kekuatan pikiran yang luar biasa. Kemudian yang kedua, waspada terhadap pikiran kita. Ya, kemudian yang terakhir, waspada terhadap apa? Waspada terhadap tindakan kita. Kalau kita tidak waspada terhadap tindakan kita, yang terjadi kekacauan. Merenggut nyawa orang lain tanpa rasa bersalah. Saya katakan tindakan ini dipengaruhi, ya. Jadi tindakan itu dipengaruhi dari apa yang kita dengar. Dari apa yang kita lihat, kita dengar. Dia dengar terus. Ditulis di dalam 2 Samuel 13. Dia mendengar bagaimana adiknya menceritakan kalau dia diperkosa oleh Amnon, kakak tirinya. Bagaimana adiknya, dia lihat dengan matanya bagaimana adiknya memakai abu di kepalanya. Dia dengar, kemudian dia perhatikan dengan matanya. Waktu dia dengar, karena saya katakan parabola manusia itu ada 2. Yang pertama telinga, kemudian yang kedua adalah mata. Ketika dikatakan Absalom dia mendengar bagaimana adiknya menceritakan, dia diperlakukan pelecehan seksual dikatakan. Dia mendengar ini. Kemudian dia dengar dilempar
lempar sama otaknya. Waktu dia lempar dengan otaknya, mulai dikelola apa yang harus saya perbuat. Apa yang saya harus lakukan. Kemudian 2 tahun kemudian apa yang dikerjakan oleh Absalom? Dia membunuh kakak tirinya, yaitu Amnon. Maka kita bisa melihat bagaimana keadaan, kita bisa melihat bagaimana satu kondisi ketika orang bisa membunuh, mengambil nyawa seseorang tanpa rasa takut. Karena apa? Mendengar, kemudian melihat. Diambil tanpa rasa bersalah. Dibunuh tanpa rasa bersalah. Membunuh seseorang tanpa memikirkan bagaimana orang tuanya membesarkan anaknya sampai selesai. Kemudian orang lain merenggut nyawanya dengan tanpa rasa bersalah. Jadi saya katakan, kita harus memperhatikan, kita punya respon hari-hari ini. Respon untuk kita waspada. Waspada dengan apa yang kita dengar. Kalau saudara dengar hal-hal yang negatif, lebih baik saudara putuskan untuk tidak mendengar. Kemudian kita harus lagi waspada terhadap apa? Pikiran kita. Supaya pikiran kita tidak lari kemana-mana. Supaya ketika pikiran kita ditundukkan, ditawan sama Tuhan, maka kita punya respon yang baik. Kita punya tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kurama sandaralah bayas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami menjaga telinga kami. Untuk mendengar sesuatu yang benar. Buat kami menjaga pikiran kami. Supaya pikiran-pikiran Kristus ada dalam kehidupan kami. Supaya kami bertindak hati-hati untuk melakukan firman Tuhan. Makasih Tuhan buat firman-Mu. Kita mau ambil roti. Saya tidak mengizinkan bagi setiap saudara yang belum mengikuti baptisan, tidak diizinkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena firman Tuhan katakan, supaya tidak menjadi kutuk dalam hidup kita. Saya memberi waktu beberapa detik. Kita minta ampun apa yang sudah kita lakukan. 1 bulan di belakang kita. Mungkin ada hal-hal yang buruk yang sudah kita lakukan. Mungkin ada perkataan-perkataan yang menyakiti, melukai orang lain. Atau tindakan-tindakan kita yang membuat orang lain terluka. Kita minta ampun supaya ketika kita makan, supaya ketika kita minum tidak menjadi kutuk bagi kita. Makasih Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kami ampuni Tuhan. Layakkan kami untuk kami mengambil sakramen perjamuan kudus. Biar ketika kami makan, ketika kami minum Tuhan, kami dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang memiliki persoalan akan memperoleh jalan keluar. Matius 22 ayat 39 bagian B. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Amin, amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kami merasakan darah-Mu mengalir ke seluruh tubuh kami, menyatu dengan darah kami. Maka setiap virus, bakteri, penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kami, kelemahan di dalam tubuh kami hari ini ditahirkan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan sepanjang 1 bulan di depan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami tetap ada di dalam covering-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Simona untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberi, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap persembahan kami, supaya boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadirannya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, baiklah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Happy Sunday and God bless you. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku, Yesus kebenaran.
Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum pulang boleh lihat kiri kanan saudara, lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah, tepuk tangan yang dahsyat. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang sekali lagi sama-sama katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Silakan duduk, ada dua yang saya akan sampaikan. Minggu depan ada baptisan selam. Bagi saudara yang belum baptis, saudara bisa mengikuti minggu depan. Selesai ibadah kita langsung. Kemudian Natal akan diadakan tanggal 18 Desember. Jadi bagi saudara yang terbeban untuk Natal, saudara bisa minta amplop, saudara bisa masukkan ke kantong persembahan yang pertama untuk acara perayaan Natal. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.